Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februari Edi Pratama dengan judul sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Ali dengan judul sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Roma Putra Ali dengan judul sebagai berikut. Sistem Smart Greenhouse Agro Technopark terbagi menjadi 3 subsistem seperti pada gambar. Subsistem yang pertama adalah subsistem perekayasa lingkungan berbasis jaringan saraf tiruan metode Leeuwenhoek-Marquardt ditunjukkan pada bagian A. Sedangkan subsistem yang kedua adalah subsistem komunikasi data berbasis IoT dan antarmuka web ditunjukkan pada bagian B. Subsistem yang ketiga adalah database antarmuka perangkat bergerak berbasis Android ditunjukkan pada bagian C. Selengkapnya kita cek pada video berikut ini. Pada sistem perekayasaan lingkungan greenhouse digunakan jaringan saraf tiruan metode Leeuwenhoek-Marquardt untuk memperkirakan suhu dalam greenhouse setelah 30 menit kemudian. Perkiraan itu digunakan untuk melakukan perekayaan suhu. Sedangkan untuk merekayasa kandungan air dalam tanah digunakan parameter berupa intensitas cahaya dan juga kelembapan tanah itu sendiri. Didapatkan hasil pada batas bawah mempunyai error 1,48 dan mempunyai error yang sangat sedikit sekali pada batas atas, yaitu 30 derajat kurang lebih 0,16 derajat Celcius. Pada tembakan ini Pada perancangan arsitektur domain IoT pada tugas akhir ini terabstraksi menjadi 4 domain, yaitu domain sensing, domain actuating, domain network, dan domain application. Domain sensing terdiri dari perangkat pengindra atau sensor yang digunakan untuk mendapatkan data nilai input. Domain actuating terdiri dari perangkat yang bertindak sebagai aktuator, meliputi mist, pompa air, dan kipas. Domain network atau jaringan tersusun dari network gateway dan infrastruktur komunikasi. Adapun network gateway yang digunakan adalah microcontroller ESP8266 MCU. Dan domain aplikasi merupakan domain yang memiliki responsibilitas untuk melakukan pemrosesan data dan penyedia layanan. Server database yang digunakan dalam domain aplikasi adalah Firebase Real-Time Database. Antarmuka website pengamatan dan pengendalian Smart Greenhouse memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur registrasi untuk mendaftarkan pengguna baru. Kemudian fitur login. Kemudian fitur verifikasi email. Fitur verifikasi email digunakan untuk melakukan verifikasi alamat email pengguna. Kemudian fitur profile. Fitur profile digunakan untuk melakukan pembaruan password pengguna. Kemudian halaman home yang dapat digunakan untuk memilih node IoT. Kemudian fitur chart history untuk melihat tren grafik pembacaan data. Data yang dikirimkan oleh node IoT meliputi kelembapan udara, kemudian suhu udara, kelembapan tanah, pH tanah, dan intensitas cahaya. Fitur selanjutnya adalah data tables untuk melihat riwayat atau histori pembacaan data sensor. Kemudian fitur selanjutnya adalah mode manual. Mode manual digunakan untuk melakukan kontrol manual terhadap aktuator. Fitur berikutnya adalah fitur user management. Fitur user management memungkinkan admin untuk dapat melakukan penghapusan akun pengguna website. Dalam antarmuka Android, terdapat beberapa activity, antara lain login dan register. Kemudian pada activity main menu, terdapat kondisi cuaca di kota tertentu. Terdapat pula tombol profil untuk mengganti preferensi pengguna, seperti reset password dan logout. Pada main menu, pengguna dapat memilih node greenhouse yang akan diamati dan dikontrol. Selanjutnya, pada dashboard, pengguna dapat melihat kondisi greenhouse yang telah dipilih di menu sebelumnya. Terdapat pula informasi minor dari greenhouse. Pada menu kontrol, pengguna dapat memilih mode otomatis atau manual. Jika manual, pengguna dapat mengontrol aktuator sesuai tombol yang ditekan. Di menu history, pengguna melihat riwayat data kondisi pada greenhouse. Pengguna juga dapat melakukan pencarian berdasarkan waktu. Pada uji coba kontrol manual, kami menggunakan antarmuka Android untuk melakukan kontrol terhadap aktuator. Yang pertama, kami menghidupkan kipas secara manual dan sistem dapat merespon dengan baik. Kemudian, melakukan kontrol untuk menghidupkan mist maker dan berhasil. Dan yang terakhir, mencoba untuk menghidupkan air dengan hasil yang baik pula.